Saya rasa mereka harus diedukasi, Pak. Diedukasi bahwa memang kita harus juga untuk investasi. Tapi untuk melindungi investasi kamu itu ya dengan proteksi, dengan asuransi. Karena saya aliran yang lama, Pak, saya lebih pilih yang konservatif. Gimana rumah harus punya, satu paling nggak harus punya. Karena ini kan tinggalnya kita, Pak. Ya jujur ya Pak, ini dari kacamata dari tenaga medis itu bisa nggak? Kan ada tenaga medis kan, mumpung kamu asuransi kan, sekalian periksa ini. Ini bisa dilanjutin kok. Faktor ketiganya. Faktor kan ketiganya. Saya jadi kayak rumah ini ya jelek sakitnya banget perlu ya. duit. Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali di podcast Bukti Buka Hati. Dalam episode kali ini kita akan berbincang-bincang soal industri asuransi gitu ya. Nah, saya akan ditemani beberapa rekan yang memang selama ini berkecimpung di dunia asuransi gitu ya. Saya sambut dulu Bu Afang. Halo Bu Afang. Halo. Pak Robert. Halo Pak Lim. Nah, sama Pak Cokro. Halo Pak Lim. Nah, tentunya untuk kalangan gereja Anda bukanlah orang yang asing gitu ya di dalam dunia asuransi. Nah, cuma saya ingin berbincang-bincang supaya para pemirsa atau pendengar lah ya punya satu insight yang baru terhadap asuransi saat ini gitu ya. Nah, oke. Nah, boleh cerita sedikit nggak tentang awal mula kenapa tertarik dengan dunia asuransi gitu ya? Mungkin mulai dari Cokro. Saya dulu ya. Sebenarnya nggak ada orang yang bermimpi jadi agen asuransi. Kalau ditanya dari 1.000 orang yang agen asuransi, nggak ada yang milih. Saya dulu bercita-cita jadi agen asuransi, nggak ada. Nah, saya bermulanya sama Pak. Saya bermulanya karena kepepet. Karena nggak ada duit, karena kerjaannya lagi sepi, terus ditawarin jadi agen asuransi, ya udah nggak apa-apa dicoba. Awalnya sih nggak mau. Awalnya yang kebetulan yang nawarin juga orang gereja gitu. Di waktu itu saya masih di Pacar. Tawarin, dia telepon sama Ineke. Saya lagi nyetir mobil, saya bilang gini, nggak mau, jangan gitu. Kerja yang lain aja, kerja yang kerja yang bener, masa kerja jadi agen asuransi ya gitu. Nah, tapi akhirnya singkat cerita, terus kita mau ikut training, ya terbukti sampai sekarang ya masih kerja agen asuransi gitu. Oke. Nah, kalau Afang berapa lama sudah? Awal mula gimana juga bisa terjun dalam dunia asuransi? Ya, awal mula saya juga tidak bermimpi bisa jadi seorang agen asuransi, Pak. Sebelum kerja asuransi, pernah kerja yang lain nggak? Pernah, di perusahaan pabrik cat. Oh, setelah itu dunia asuransi. Nah, itu ceritanya gimana itu? Awalnya gini, ketemu dengan leader saya sekarang di pasar, terus kenalan lah SKSD ya, agen asuransi kan kayak gitu. Terus dia nawarin saya jadi agen, saya bilang nggak mau gitu loh. Terus suatu saat kita ketemu lagi sama temen yang kebetulan datang, terus gabung, dia nerangin produknya tentang pensiun gitu loh Pak. Jadi saya di sebelah itu dengar, bagus banget tuh pensiun itu. Kalau orang-orang, teman-teman sekitar saya kalau tahu tentang pensiun ini bagus ya. Jadi nanti kehidupan kita di saat pensiun itu akan lebih baik. Akhirnya saya terjun. Nah, kalau Robert sama ceritanya gitu. Mungkin sama latar belakang doang ya Pak ya. Maksudnya nggak ada cita-cita untuk jadi agen asuransi. Cuman yang melatar belakangnya mungkin agak sedikit berbeda kalau Robert. Kalau Robert sendiri itu karena gini. Basically papa itu meninggal karena kanker. Dan pada saat itu selama pengobatan itu papa nggak punya yang namanya asuransi. Jadi Robert ini ibaratnya ngerasain susahnya orang yang nggak punya insurance sampai akhirnya harus asalnya bercita-cita sekolah ngikutin Cici di Malaysia batal semua, sekolahnya di Surabaya gitu kan, terkait dengan kondisi ekonomi karena waktu itu finansial dipakai semua untuk pengobatan papa. Dari sanalah akhirnya Robert nggak kepingin ada orang yang jadi kayak aku, kurang lebihnya kayak gitulah. Nah, ini kan dari Anda bertiga kan nggak ada, dari awal kan nggak ada cita-cita kayak begitu kan ya. Yes. Nah, dari perspektif saya melihat teman-teman lah yang kerja di dunia asuransi itu kan sangat menjanjikan. Kenapa itu justru tidak kepikiran begini? Karena konotasi yang negatif itu Pak. Jadi kalau saya kan gabung agen asuransi tahun 2003.
kan udah lama banget Pak. Waktu itu kan profesi agen asuransi itu profesi yang kayak kalau kita ngomong itu pilihan terakhir lah kalau bisa. Pertama karena susah jualnya asuransi, ya kan? Kalau jual asuransi lebih susah daripada jual yang lain. Malah kalau ada temen saya agen asuransi, begitu saya bilang saya agen asuransi, temennya kabur duluan. Hilang. Betul. Loh, kok bisa? Kita kan memfasilitasi toh supaya mereka nanti bisa memprotek apa itu jaminan lah, katakanlah paling minimal kesehatan juga, jaminan untuk pensiun seperti dikatakan. Ya, tapi kenyataannya Seperti itu dan memang orang mungkin takut ya Pak ya, takut dijualin mungkin ya agen asuransi itu konotasinya itu kayak sedikit makso kalau zaman dulu itu katanya itu gitu Pak. Oh, begini. Nah kalau sudah samperin sama agen asuransi hari ini tanya gimana, nggak, masih pikir-pikir, besok ditanya lagi. Masih pikir-pikir lagi, besok tanya lagi, sampai jawab tidak. Kalau tidak pun tanya lagi, ada yang nggak kenalin yang mau gitu, dikejar lagi tuh minta referensi sama agennya. Berarti Anda masing-masing misalnya kayak gini ya, Afang itu sudah berapa tahun gitu dari awal? saya sudah sejak saya pindah dari Medan ke sini tahun 2000 mulai terjun di asuransi itu 2002 sampai sekarang. 2002 berarti kurang lebih sudah 23 tahunan. Ya. Cokro 2003 saya Pak. Oh, berarti kurang lebih juga sama ya? Saya yang paling muda Pak. Ya, Saya 2010 baru join. Karena Anda kan usia memang relatif jauh lebih muda lah. Iya. Tapi ya cukup lama juga, 2010 kan berarti sudah 15 tahun. 15 tahun. Ini berarti sudah apa ini? Expert lah dalam dunia asuransi lah gitu ya. Ya mungkin kita lebih ngerti dulu gitu lah Pak. Jadi kita karena udah lama kita ngerti. Expert atau karatan sudah? Beda tipis ya dia ya. Ini kan ada satu momen mungkin insight seseorang terhadap kesehatan itu berubah pada waktu katakanlah ya zaman COVID kan. Pandemi lah gitu ya. Sebelum pandemi mungkin orang tidak terlalu aware katakanlah ya, nge terhadap asuransi gitu ya. Berkaitan dengan kesehatan, tapi setelah masa COVID itu kan rasanya kan peningkatan atau katakanlah saya nggak tahu pakai istilah klien atau nasabah ini biasanya panggil apa ini? Sama Pak, dua-duanya bisa klien nasabah. Ya klien atau nah itu kan ada boleh bilang kan ada perubahan, artinya itu lebih gampang lah. Mungkin dulu awal-awal mungkin agak sulit gitu ya, tapi setelah pandemi itu ada nggak perubahan kayak gitu, perilaku orang yang Anda deketin di dalam apa itu menawarkan jasa asuransi itu? Kalau menurut saya sendiri perbedaannya 180 derajat sih Pak. Iya betul. Jadi before COVID itu zaman dulu tuh kayak kita tuh harus ngecap. Mungkin kayak Coach Cokro tadi bilang itu ya. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga sampai akhirnya orangnya bilang yes. After COVID mereka tuh malah yang lebih aware. Kayak gimana sih produkmu? Itu malah mereka akan nanya ke kita untuk kita menjelaskan. Bedanya di sana yang aku kerasa, nggak tahu mungkin teman-teman yang lain kerasa. Nggak tahu kayak Afang gini ya. Mereka datang ke Anda atau Anda yang datang ke mereka? Kebanyakan kita yang datang ke mereka. Oh tetap ya? Tetap. Cuman penolakannya itu yang beda Pak. Betul. Kalau zaman dulu itu mungkin kita angkat telepon, halo perkenalkan saya Robert dari perusahaan bla bla bla. Sorry ya repot ditutup gitu ya. Udah kayak kepingin nutup telepon. Kalau sekarang tuh mereka lebih aware. Loh, Anda dapatkan nomor telepon calon klien ini dari mana? Banyak Pak. Referensi bisa, teman, saudara kan banyak Pak semestinya kalau itu. Pokoknya di telepon gitu ya? Iya. Itu ilmu dasar Pak. Ilmu dasar waktu training diajarin begitu. Jadi kalau telepon harus memperkenalkan diri, harus ngomong dari agen asuransi. Betul. Wah berarti kalau Anda telepon saya mungkin nggak pernah saya. Saya hampir tidak mau angkat kalau nomor yang nggak dikenal. Tapi ada perubahan Pak sejak COVID dengan sekarang. Kalau COVID kan kita nggak boleh ini ya tatap muka sama calon nasabah ya. Kita kalau dari saya itu saya juga banyak pakai WA. Kecuali kalau WA mungkin ngomong saya ini siapa gitu ya. Mungkin masih kita bisa. Betul. Tapi kalau telepon ya kan keluar gitu ya. Nggak ada nama lah itu ya, nomor atau orang asing. Hampir saya jarang mau ngangkat. Ya nggak tak reject juga, tak biarkan sampai dia bunyi mati sampai sendiri ya Pak. Mati sendiri gitu ya. Salah satu orang yang paling sulit dihubungi Pak. Iya kayaknya gitu ya. Follow up kayaknya paling susah. Karena banyak jasa keuangan lah ya, yang menawari yang saya merasa itu tawari orang yang salah. Salah. Gitu. Ya toh. Karena banyak kan betul. Jasa keuangan itu nawarin produk mereka gitu ya, baik dalam arti kata kartu kredit, dalam arti kata pinjaman tanpa anggunan, investasi apapun gitu ya.
Saya cuma merasa, lu dapat nomor dari siapa? Lu salah cari orang, saya bilang gini. Karena saya kan bukan pengusaha, lu telepon gua untuk apa gitu kan. Makanya gua enggak. Kalau saya biasanya kalau ditelepon KTA gitu, terus biasanya godain, Pak. Oh, KTA, saya mau. Beneran ya? Oh ya, Pak. Gini. Oh, oke, KTA ya. Oke. Terus dia bilang cicilannya sekian gitu. Loh, KTA kok pakai cicilan? Kan kredit tanpa angsuran. Ya. Nah, sekarang nggak tahu itu ya, usia yang orang yang ikut lah dalam insurans gini. Itu usia relatif lebih muda atau agak berumur gitu. Untuk sekarang ini. Pengalaman Anda. Kalau pengalaman sih kayaknya rata ya Pak ya. Maksudnya mulai dari yang muda sampai yang tua. Cuman lebih ke arah gini. Kalau mungkin zaman dulu yang seusia-usia saya masih di angka kepala 3 gitu kurang lebihnya. Itu kurang suka dengan yang namanya insurance gitu kan. Berbeda dengan sekarang Pak. Sekarang mereka tuh merasa bahwa insurance itu sangat penting. Bahkan insurance itu salah satu instrumen yang mereka pakai untuk mereka tuh bisa ibaratnya prepare untuk masa depan keluarganya. Itu yang mereka pikirin sekarang. Itu mungkin kalau asuransi pendidikan lah katakanlah ya. Tapi kalau asuransi kesehatan masa dalam usia yang sangat muda gitu, Abang? Iya, ada juga. Kan dia merasa saya masih oke, badan saya juga nggak sakit, ngapain gua bayar dulu gitu ya. Iya, justru kan memang asuransi itu diperlukan saat kita tidak apa-apa, tidak butuh. Karena dia merasa kalau tidak apa-apa saya bayar kan bokam-guan dia, nggak begitu. Ya. Tapi kalau udah sakit nggak bisa Pak. Ya. Ini memang pergeserannya Pak. Dulu kan tidak ada asuransi kesehatan. Zaman waktu 2003 itu yang dijual bukan asuransi kesehatan Pak yang utama. Asuransi yang dijual itu cuman meninggal, cacat tetap total, kecelakaan. Cuman itu. Nggak ada asuransi kesehatan. Ada pun orang nggak kepikir ke sana. Nah ini paradigma baru bergeser kan setelah COVID. Jadi asumsinya mereka setelah COVID kalau cari asuransi itu asuransi kesehatan. Karena kejadian COVID-nya gitu loh. Padahal sebenarnya kan asuransi itu banyak fungsi. Dan sekarang ini Pak, asuransi kesehatan itu kalau saya boleh bilang ini bukan barang murah lagi. Ini barang mewah. Betul. Jadi kalau orang mau beli pertama kali, apalagi yang masih muda-muda, yang uangnya terbatas, saya nggak sarankan dia beli asuransi kesehatan. Beli BPJS saja dulu. Nah, asuransi yang paling pertama seharusnya asuransi jiwanya dulu. Karena itu kalau kita ngomong income protection atau asset protection kayak gitu Pak. Jadi ini yang berbeda sekarang. Tapi masalahnya sekarang ini di dunia asuransi, agen-agen asuransi semuanya itu bersaingnya jualannya asuransi kesehatan Pak. Gitu. Kalau waktu saya masih usia remaja lah itu ya, di daerah saya itu justru asuransi yang banyak itu orang diminati itu adalah asuransi kebakaran. Ya toh. Nah saya nggak tahu sekarang perkembangan kayak gimana, karena di daerah saya itu rawan. Itu boleh bilang itu hampir sering terbakar Pak. Tiap tahun itu ada ya, kalau bukan blok ini ya blok sana. Pokoknya itu Pak, makanya laris asuransi kebakaran karena asuransinya mau cover Pak, karena sering gitu. Mau. Loh, kan mereka beli memang. Enggak, maksudnya kadang-kadang kalau daerahnya memang udah resiko mereka asuransi biasa nggak mau. Ya nggak tahu. Tapi memang justru daerah situ yang laku itu ya asuransi kebakaran itu. Ya. Itu kan karena kita ini kan tinggal di ruko istilahnya ya. Bisnisnya juga di situ, kegiatan sehari-hari di situ gitu ya. Jadi mungkin karena bisnis di sana, kehidupan sehari-hari di sana, jadi tingkat kerawanan mungkin jadi lebih tinggi gitu. Tapi ya memang itu yang dikejar gitu loh. Jadi banyak orang yang saya tahu waktu itu ya kebakaran itu ya. Tapi sekarang sih kan lindungin aset Pak kalau misalnya. Iya betul. Karena kan orang Chinese kan ketika ada toko atau pabrik atau kantor itu rata-rata kan pasti proteksi gedungnya lah katakanlah minimal lah gitu ya, buildingnya gitu ya. Nah sekarang kalau dilihat ya anak-anak muda gitu lah, Gen Z lah sekarang ya. Ini banyak nggak yang ikut gitu? Sekarang lebih banyak Pak dari. Apa enggak gini? Orang tua sendiri kan yang memprotek asuransi kebanyakan kan mikirkan asuransi pendidikan lah anak lah ya. Ya kan dari awal karena kita sebagai orang tua generasi muda lah gitu ya. Tapi anak itu sendiri, katakanlah generasi Gen Z itu, dia kan baru mulai kerja orang bilang. Nah, orang namanya baru mulai kerja itu kan pendapatan income kan terbatas.
Nah, kalau dia sudah memproteksi dirinya belum apa-apa dengan asuransi kesehatan gitu ya. Padahal di perusahaan tertentu itu kan ada jaminan kesehatan asuransi. Sudah di-cover walaupun itu punyanya pemerintah lah ya. Betul. Nah, itu kan wajib toh istilahnya kan sama pihak BPJS. Pemerintah wajib. Perusahaan kewajiban. Walaupun itu mungkin pemanfaatannya atau katakanlah itu mungkin prosesnya mungkin ya saya nggak tahu, mungkin agak lebih panjang dan lebih sulit, saya nggak ngerti. Nah, anak-anak generasi ini masa juga bisa tertarik dengan secara pribadi mereka ikut asuransi gitu? Kalau saya bilang sih mungkin karena orang tuanya yang belikan, Pak. Orang tua yang belikan. Oh gitu ya. Jadi kalau ngomong Gen Z ya Pak ya, bener-bener yang Gen Z. Iya, Gen Z. Gen Z ini perilakunya agak aneh Pak. Jadi mereka itu cuek dan nggak mau susah gitu kan. Saya pernah ketemu satu anaknya teman saya lah. Dia bilang gini, pacaran nggak mau, menikah nggak mau, apalagi punya anak. Aneh nih. Nah kalau orang kayak begini, ya jelas nggak mau beli asuransi pasti. Nah yang belikan siapa? Ya orang tuanya. Karena kan orang tuanya merasa bahwa kalau ada apa-apa pun anaknya tetap ujung-ujungnya lari ke dia. Tanggung jawab orang tua. Oh jadi kalau Gen Z ini kebanyakan orang tua yang memberikan. Kebanyakan. Ya. Yang kalau anak itu sendiri secara sadar beli, pernah ketemu nggak kayak apa? Ada Pak. Tapi kan asuransi itu kan bukan melulu kesehatan Pak. Ada asuransi untuk pensiunnya nanti. Kebanyakan kalau generasi Gen Z itu beli apa? Ambil apa? Kesehatan atau untuk pensiun mereka? Kalau di saya kalau Gen Z masih banyak yang beli kesehatan Pak. Ya. Kan ada satu perubahan paradigma anak sekarang Gen Z gitu ya. Jangankan asuransi, beli rumah pun dia nggak mau. Betul. Karena dia merasa saya lebih baik saya sewa gitu loh. Ya agak aneh memang. Dan uang itu dia gunakan untuk investasi yang lain. Yang berikutnya yang dia anggap bisa menghasilkan mereka, Pak. Income yang mungkin lebih berlipat-lipat lah istilahnya. Betul. Sehingga kalau kita sekarang lihat ya anak generasi ini kan cenderung boleh bilang nggak mau terlalu pikir soal rumah dia. Betul. Bukan tidak butuh rumah, butuh. Cuma dia kalau suruh beli nggak, gua sewa dulu deh. Mungkin karena mereka juga mikir Pak, kosnya besar banget kalau mau KPR rumah gitu ya. Kalau untuk beli rumah aja sudah susah, istilahnya kan kalau dia mau lalu ada satu pos itu ya untuk asuransi kan jadi lebih berat lagi. Ya itu saya rasa mereka harus diedukasi Pak. Diedukasi bahwa memang kita harus juga untuk investasi. Tapi untuk melindungi investasi kamu itu ya dengan proteksi, dengan asuransi. Kalau enggak, kalau terjadi apa-apa, masa mau ngambil hasil investasinya untuk membayarin risiko yang timbul gitu loh Pak. Ini akhirnya mengedukasi Pak. Ya. Tapi pengaruh itu tuh saya percaya itu karena ada campur tangan para influencer yang sekarang Pak. Ya. Karena influencer sekarang ini bilang gitu ya, beberapa lah influencer tuh alirannya nggak perlu beli rumah. Buat apa kamu beli rumah? Kontra aja, duitmu kamu investkan. Ada benernya karena sekarang ini kan investasi macem-macem Pak. Kalau dulu mungkin investasi terbatas. Orang paling beli emas, beli saham pun susah gitu. Kalau sekarang kan mau beli macam-macam lah, mau beli kripto bisa, mau beli saham bisa, mau main forex bisa, macam-macam. Tapi kalau saya karena saya aliran yang lama Pak, saya lebih pilih yang konservatif. Gimana rumah harus punya, satu paling nggak harus punya. Karena ini kan tinggalnya kita Pak. Kalau yang kedua, ketiga lu invest properti nggak mau, nggak apa-apa. Tapi rumah yang utama harus punya. Karena kalau kita nggak punya rumah yang utama ini, ke depan nggak bakal kebeli juga Pak. Itu mungkin itu pemikirannya Cokro lah ya. Iya. Tapi anak-anak muda sekarang kalau saya ikuti dalam arti kata dari media yang ada. Ada satu memang juga bukan sekedar media, atau ada beberapa ahli yang mencoba membahas lah tentang perilaku hidup daripada Gen Z. Memang mereka cenderung nggak mau gitu. Bukan karena apa? Satu, kalau dia punya mimpi kan ingin satu rumah yang ideal. Nah, ideal itu kan relatif ya. Beda-beda tiap lebih luas lah, lebih besar. Nah, sedangkan untuk yang relatif lebih besar ini harganya itu kan masih mahal. Sulit terjangkau lah untuk mereka yang baru bekerja, merintis. Nah, sedangkan beli yang agak kecil gitu ya, landed tapi agak kecil, dia merasa kok kecil amat gitu. Nah, daripada begini akhirnya mereka ngontrak gitu loh. Ngontrak ya mungkin
pemikirannya untuk ke depan baru mereka pikirkan. Nah, saya berpikir begini, kalau orang yang berperilaku seperti ini lalu kita bilang mengedukasi mereka, ayo deh, lu protect insurance berkaitan dengan kesehatan. Apa nggak lebih sulit gitu? Itu pasti ada tantangannya, Pak. Kalau misalnya kita mau mengedukasi anak-anak yang Gen Z ya, Pak ya, itu pasti ada tantangannya. Cuman menurut saya di lapangan yang terjadi kalau saya ngomong anak muda, terutama di angkatan saya ini kan angkatan yang dimana punya anak-anak masih kecil-kecil nih, kayak baru lahir, mungkin umurnya 5 tahun, 8 tahun kayak gitu, kurang lebih angkatan saya kan segituan, Pak. Itu mereka bahkan lebih memprioritaskan edukasinya beda, Pak. Mereka lebih kepingin anaknya ini terproteksi, kalau bisa sampai yang kemana gitu kelasnya, misalnya katakanlah kita ngomong sampai yang bisa ke Singapura dan lain sebagainya. Untuk diri sendiri, gua pakai BPJS nggak apa-apa lah. Ini edukasi yang menurut saya kayak ini edukasinya kebalik. Saya harus mengedukasi, nggak mungkin dong orang tuanya ini nggak terproteksi, anaknya yang terproteksi sampai segitu besarnya gitu. Nah itu yang malah menjadi tantangan buat kita di angkatan-angkatan saya untuk mengedukasi mereka something yang lebih bagus untuk mereka ke depan. Iya. Nah, kalau Anda ya sebagai orang yang terlibat dalam dunia asuransi begini, kalau seseorang baru mau mulai membeli satu produk asuransi, produk apa yang Anda sarankan? Kesehatan atau jiwa? Kalau dia hanya sanggup beli salah satu aja. Beli salah satu, Pak. Tergantung usia kalau saya. Yang kedua, kalau misalnya bisa, kesehatan tuh basic, Pak. Kenapa? Karena kesehatan itu, kalau tadi kan Coach Cokro sempat nyinggung, asset protection, income protection, ini cash flow protection, Pak. Kalau kita nggak punya kesehatan, which is one day, kita nggak ngerti kan dia masih merasa saya genjet, masih prima, nggak sakit lah. Kalaupun sakit ya flu batuk gitu aja gitu loh. Nah, tapi begitu mereka tahu, Pak, masuk rumah sakit billingnya berapa, mereka kaget, Pak. Gitu ya. Karena masuk rumah sakit sekarang itu ya kita ngomong cuman 3 hari, 5 hari itu bunyinya udah puluhan, Pak. Pasti udah puluhan, nggak mungkin nggak ada masuk rumah sakit cuman 3 juta, 5 juta itu nggak ada sudahan, Pak. Itu yang membuat kita kayak wah, ada facial, Pak. Pak jangan gitu, itu lebih mahal loh. Yang kemarin antri panjang itu mahal, Pak. Kosnya Pak saya keluarnya. Seperti Cokro, saya mengedukasi mereka untuk proteksi income, asuransi jiwa. Jadi karena kan kalau mereka masih ada pilihan BPJS ya. Tapi kalau jiwa mereka yang hilang itu betul-betul orang yang ditanggungnya akan kehilangan income. Ya. Sebenarnya semua benar. Betul. Tapi kalau kita ngomong tangga, Pak, prioritas pertama itu memang kesehatan. Ya. Tetapi saya nggak sarankan dia beli asuransi kesehatan karena asuransi kesehatan sekarang ini nggak murah, Pak. Betul. Jadi ya kita harus ngomong ini. Kok tiba-tiba kan ini kan khususnya dalam beberapa bulan terakhir lah. Berapa tahun terakhir mungkin, Pak? Ya. Kalau saya sih bukan berapa tahun, lebih tepatnya ya tahun ini. Tahun ini lah ya. Kok tiba-tiba ini ada lonjakan yang artinya di luar nalar lah istilahnya bagi saya loh ya. Itu kenapa itu? Kok tiba-tiba kok semuanya itu naik itu berkali-kali lipat itu gimana gitu loh? Itu kenapa itu? Dasarnya apa? Ini siapa yang mau jawab dulu? Silakan bebas. Ini topik hangat ini soalnya. Tapi yang paling hot ini, Pak. Ya. Kalau menurut saya sendiri gini Pak, pada saat kita memutuskan untuk membeli sebuah produk, pasti kita udah tahu kan konsekuensinya. Kalau di perusahaan saya sendiri, mereka tuh sudah tahu bahwa ini one day pasti akan terjadi. Hal ini yang sekarang terjadi ini. Ketika premi asuransi meledak ceritanya. Kenapa? Karena kita belinya yang on bill dengan manfaat di cover one bed, two bed seperti itu. Yang kenyataannya ya, Pak ya. Sedangkan itu harganya kita nggak bisa kontrol. Yang kontrol harga one bed, two bed itu adalah rumah sakit, bukan perusahaan asuransi, Pak. Itu yang membuat kenapa kok harga preminya naiknya berkali-kali? Karena inflasi rumah sakitnya itu gila-gilaan, Pak. Inflasi rumah sakit Indonesia itu jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah sakit di luar Indonesia. Katakanlah Asia gitu loh, Pak. Indonesia itu ibaratnya nomor 1 kalau suruh ngomong inflasi rumah sakitnya. Sedangkan premi asuransi Indonesia itu paling murah di antara premi-premi asuransi di negara-negara tetangga, Pak. Sehingga akhirnya nggak sinkron dong. Klaimnya gede banget yang harus dibayar, premi yang masuk kecil. Mau nggak mau preminya harus di-up naik terus. Gitu. Ini kan kalau sebelumnya itu kan naiknya kan ya istilah saya gradual kan. Katakanlah ya per 1 tahun
penyesuaian 10% atau 15%. Tapi tahun ini kan tidak mengikuti pola ini. Tiba-tiba dia melompat. Nah, itu kalau menurut Mbak Fang sama gitu alasannya? Sebenarnya itu bukan tahun ini aja, Pak. Sebenarnya udah 2-3 2 tahun. ya. 2 tahun. 2 tahun yang lalu, menurut Pak, saya juga ada rentetan dari pandemi. Betul. Jadi waktu pandemi itu kan klaimnya itu besar-besaran, Pak. Sangat besar. Dan kalau di company saya, sebenarnya yang klaim itu, Pak, cuman 18%. Jadi yang 18% klaim, yang tidak klaim itu preminya itu, klaimnya itu lebih besar sekali. Jauh daripada total premi yang diterima. AHI ini salah satu. Seperti yang dibilang Robin. Ini diruntut dari historicalnya, Pak. Iya. Dulu itu asuransi kesehatan itu nggak ada yang kayak sekarang, Pak. Nggak ada yang sesuai tagihan. Semua dikasih pagar, Pak. Betul. Ya, di pagar. Nah, pelopor pertama yang membuat asuransi ini jadi SCAS atau sesuai tagihan itu perusahaan saya dulu, Pak, yang sebelum sekarang. Dan itu preminya murah. Dan itu akhirnya membuat heboh dunia asuransi. Benar. Tapi waktu itu kita berbangga. Akhirnya setelah jalan 2-3 tahun, perusahaan mulai keteteran. Karena kan SCAS nih. Mau di Singapura, mau di mana nggak ada masalah, dibayar pokoknya. Nah, karena keteteran akhirnya dinaikkan, Pak. Gradually naik. Sehingga di proposal itu sampai dibikin di proposalnya pun ada ilustrasi asumsi kenaikan. Jadi di proposal sudah dicantumkan kenaikannya berapa persen setiap tahun. Itu awal mulanya. Itu masih belum one bed, Pak. Itu masih pakai kamar 300, 400 gitu. Tapi sudah SCAS. Yes. Nah, ketika sekitar tahun 2017 mungkin lah, 2018 itu semua perusahaan asuransi berbondong-bondong pindah ke one bed to bed ini, Pak. Semuanya berlomba-lomba jadi SCAS. Ada satu perusahaan yang dari dulu itu anti jualan asuransi kesehatan, jualnya asuransi critical illness, ya ikut-ikutan jual asuransi kesehatan dan jebol juga gitu. Jadi memang ini kenaikan boleh nggak? Saya sebagai orang yang awam ya berasumsi kayak begini. Karena perusahaan itu tidak sanggup menahan, artinya itu klaim. Betul. Terpaksa dia harus naik. Gitu. Betul. Nah, padahal kan begini, rasionya kan tadi seperti Afang ngomong, itu kan yang klaim itu cuma 18%. Masa yang 82% itu tidak bisa mengcover klaim yang 18 itu? Ya, kalau klaimnya yang 18% satu klaim bisa berapa M? Ada yang miliar, Pak, bunyinya, Pak. Iya, sampai 8 miliar, M Pak. itu ada, Pak. Satu orang 8 M. Klaim kesehatan loh, Pak, bunyinya miliar. Dulu asuransi kesehatan tuh limitnya cuma setahun 300 juta, 200 juta. Sekarang 1 tahun bisa 5 M. 5 M, 10 M. Nah, kalau di-loss-kan begitu, Pak, begitu dia sakit sesuatu yang kritis, misalnya kanker payudara lah, Pak. Kalau di Singapura itu bisa 4-5 miliar habis, Pak, kalau cuman sakit kanker payudara loh. Nggak tahu operasinya, nggak tahu kemonya, nggak tahu apa estetiknya, itu semuanya itu kalau dijumlah bisa miliaran. Jadi makanya beda jauh sekarang. Dan lama pengobatan. Dan panjang. Panjang. Kan soalnya kalau misalnya kayak cancer, kemoterapi ini kan waktunya kan nggak bisa ditentukan, Pak. Satu orang bisa 3 tahun, 5 tahun. Klien saya dari tahun lalu bulan 8 sampai hari ini dia masih 3 minggu itu harus suntik sekali. Karena kan itu SCAS kemo kan rawat jalan bukan rawat inap. Iya. Bisa loh, Pak, itu. Dulu asuransi yang lama, Pak, kalau kemo rawat jalan itu cuma dibatasin 100 juta kalau nggak salah. Selebihnya dari 100 juta bayar sendiri gitu kan. Nah, sekarang SCAS semua, Pak. Dan itu kita agen asuransi berlomba-lomba, punya aku SCAS. Loh, bukankah selama ini ada satu policy, misalnya kalau kamu nggak rawat inap berarti nggak bisa klaim? Ya. Betul. Itu masih ada nggak klausal kayak gitu? Masih, pasti ada, Pak. Masih. Lah, kenapa perusahaan harus kasih klausal itu? Nah, justru kan membebankan perusahaan asuransi itu toh. Betul. Misalnya kan dokter bilang, bed lu sebenarnya nggak usah rawat inap. Cuma karena kalau gua nggak rawat inap, gua kan nggak bisa klaim toh, nggak bisa di cover kan, nggak bisa diklaim. Akhirnya kan, dok, gua nginep deh, karena gua pakai asuransi. Ya, dokter ya ngerti loh, ya sudah nginep aja. Nah kan akhirnya kan justru bukannya menolong perusahaan itu dengan klausal itu, justru menyulitkan perusahaan asuransi itu. Kenapa harus ada klausal kayak begitu? Menurut Anda? Tapi sekarang sudah banyak perusahaan yang nggak mesti nginap. Jadi one day surgery. Karena kompetitif, Pak.
Oh boleh. Boleh. Kompetitif. Sekarang Asal boleh. ada Tapi penanganan. tindakan ya Pak ya. Itu harus dengan ada tindakan. One day surgery. Jadi bukan yang batuk pilek ke UGD terus pulang di kamar. Ada bukan. tindakan, Pak. Ada tindakan yang dilakukan. Misalnya endoskopi itu kan nggak usah nginap. Betul. Oh gitu ya. Ya katakanlah sakit ringan, tapi karena saya mau klaim, ya saya suruh nginap aja 1 hari toh. Ya itu jujur ngomong ya Pak ya. Ah. Ini salah satu yang terjadi di membuat, lapangan. yang membuat. Jadi ada 2 kalau kenanya. menurut Robert sendiri dari kacamatanya Robert gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi klien. Saya tapi nggak ngomong menjelekkan klien ya. Saya kan nggak tahu. Ini kan saya ngomong secara general gitu kan. Ada klien yang memang mencari Pak, mencari cara gimana caranya supaya saya ini bisa di cover. Ya yang tadi Pak Lim bilang sakit ringan diberat-beratkan supaya aku tak ngamar sehingga aku bisa dibayar. Itu satu. Sampai ketok berat, akhirnya dia bilang saya foto ini. Ya. Nggak, padahal kan nggak ada. Saya nggak kenapa-kenapa. Nggak ada kepentingan. Yang kedua juga ada Pak dari faktor agentnya. Ya. Agentnya itu wah tenang nih kamu nanti di cover kok. Mengedukasinya. Jadi mengedukasinya salah lah kalau kita bilang tuh gitu Pak. Mengedukasinya tuh salah. Oh tenang, kamu mau ini nanti aku tak urus pasti di cover. Betul. Bagi saya ya jujur ya Pak ya, ini dari kacamata Nah, dari tenaga medis itu bisa nggak? Nah, Kan ada tenaga medis kan mumpung kamu asuransi kan. Sekalian periksa ini. Ini bisa dilanjutin kok. Ini faktor ketiganya. Faktor nanti kan ketiganya. saya jadi kayak Rumah ini ya, sakitnya jelek banget perlu ya. duit Pak, perlu omset. Jadi Betul. mereka rumah sakit sekarang di Indonesia ini agresif Pak. Ya. Karena kan omset mereka itu mungkin 80% dari asuransi. Insurance. Sehingga mereka itu deketin kita ini. Iya, betul. Mereka proaktif nih deketin kita, dipromosiin rumah sakitnya. Kita diajak hospital tour. Lalu diundanglah dokter untuk bicara di agensi A, agensi B, undang nasabah A, nasabah B. Supaya apa? Promosiin rumah sakitnya dia Pak. Nah begitu masuk rumah sakit itu, ya mereka gorok lah harganya. Nah ini saya nggak tahu Anda ngamati nggak perilaku klien asuransi di Indonesia dengan yang di luar. Yes. Ada bedanya nggak? Yang mendasar itu apa? Perilaku yang kliennya atau nasabah asuransinya itu. Yang di luar nih di mana Pak? Di Singapura, di Hong Kong? Ya, pokoknya di luar Indonesia lah. Bisa di Malaysia, bisa Malaysia. di Singapura, bisa Thailand atau apa Hong Kong gitu, terserah lah. Sebenarnya kalau saya sih nggak tahu ya, cuman intinya kan Indonesia ini mengarah seperti yang di luar negeri. Jadi hospital pasti mahal. Kalau nggak punya hospital mampus lah gitu. Nah, saya pernah diceritain katanya kalau orang di luar ya asuransi itu perilakunya itu bukan soal gua karena ada asuransi jadi gua harus untung gitu. Betul. Artinya gini loh. Kalau gua nggak sungguh-sungguh sakit, ya nggak usah. Nggak ngaman. Ngapain gitu loh. Betul. Artinya perilaku mereka jauh lebih Behave gitu ya Pak. ya ngerti lah istilahnya Behave apa gitu gitu ya. Tapi nggak sungguh-sungguh perlu ya mereka nggak gunakan. Sebenarnya itu benar Pak. Kenapa? Karena gini, orang yang berusaha untuk membuat seakan-akan dia sakitnya parah, kan medis recordnya kan sudah tercatat Pak. Betul. One day dia mau upgrade asuransinya, mau apa nggak bisa. Mau nambahin polis jiwa pun Rugi berat ke Pak. dia Ya rugi sebenarnya Pak. Yes. Cuman ya itu yang terjadi di lapangan gitu. Mereka kalau bisa nggak mau bayar lah. Buat apa gua beli asuransi kalau masuk ini bayar? Ya, mending nggak usah bayar lah. Jadi perusahaan asuransi sekarang juga lebih bijak ya. Jadi mereka itu buat produk yang ada deductible-nya. Jadi membuat klien-klien kalau misalnya sakitnya cuma dikit-dikit itu mereka nggak mau masuk rumah sakit. Karena kalau dia masuk rumah sakit dia juga kena misalnya 5 juta, 10 juta. Ya resiko sendiri. Nah, sekarang kata dulu kan nggak tahu ini kan polisi yang baru dengarnya kalau setiap kali apa itu ya klaim, Yes, betul. maka pasien itu atau nasabah atau klien itu harus membayar seperti kita asuransi mobil lah sekarang. Ya, resiko. Jadi kalau sendiri. satu bidang lu harus bayar seberapa, Ya. kalau ngecek 2 bidang lu harus bayar berapa, ngecek 3 bidang. Sekarang katanya Belum berjalan, cuman pasti akan berjalan. Itu pun juga cukup maksudnya besar saya dengar ya katanya ya. 10%, tapi ada maksimum. Tapi macam-macam Pak. 10% dari klaim. Maksimum 3 juta. Iya, itu yang ditentukan sama pemerintah ya Pak ya. Tapi belum dijalankan. Enggak, maksudnya masa asuransi swasta gitu juga ikut polisi itu? Ikut Pak. Ikut. Kalau maksimal berapa? 3 juta? Iya. Kalau dari pemerintah kan Pak? Kan kecil sekali toh. Ya. Iya. Tergantung sebenarnya kalau dibilang ininya, kecil sekali. tergantung dari perusahaannya sih. Kalau kecil 3 juta mungkin ya pasien ya enggak apa nasabah ya enggak masalah. Itu dari perusahaan dari pemerintah Pak. Tapi dari Tapi dari perusahaan kan enggak. ada masing-masing Pak. Masing-masing Besar, punya kebijaksanaan sendiri.
untuk menurunkan ini nih, Pak, gitu. daya. Nah, kalau dari perusahaan Anda bertiga itu bayar berapa? Satu kali klaim yang harus ditanggung nasabah? Macam-macam Pak, tergantung kelasnya. Tergantung kelas. Bisa dari 5 sampai 20 juta. Ya. Katakanlah saya kelas 1. Wilayahnya Pak di mana? Surabaya aja. Indonesia berarti ya Pak ya? Ya mungkin 5 juta. 5 juta. 5 jutaan. Ya. Tapi preminya bedanya banyak, Pak. beda. Jadi kalau misalnya kita ada yang, kalau kita ngomong deductible kan tadi kan ya. Jadi kalau di perusahaan saya itu masih ada pilihan kamu yang deductible atau enggak. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya memang mau yang deductible, preminya lebih murah. Iya. Gitu. Ada Tapi kalau yang misalnya enggak, suka ya udah, begitu, enggak ada yang nggak mau, Pak. Jadi itu kalau yang nggak mau berarti lebih mahal. Yes. Iya, lebih mahal. Betul. Karena kan semua di cover sama. Benar. Betul. Ada pilihan. Oke. Biasanya Nah, sekarang kalau kan gini, memasuki satu era lah, era digital AI gitu ya. Pengaruh nggak dengan animo atau desire seseorang ikut asuransi? Kan sekarang kan saya nggak usah terlalu tanya dokter gitu loh istilahnya. Saya tanya AI ya. Kadang-kadang AI jawab lebih akurat dari dokter yang menjawab loh. bisa juga lebih salah. Ya betul. Kita nggak tahu keakuratannya yang mana. Ya. Nah, pengaruh nggak teknologi begini dengan Digital. perkembangan asuransi? Membantu malah, Pak. Membantu malah. Membantu. Jadi teknologi itu membantu kita. Oh, malah membantu ya. Orang yang malah lebih seneng ikut asuransi gitu ya. Lebih aware mungkin ya Pak ya. Bukan, karena kan dulu itu kan mungkin kalau orang asuransi kesehatan salah satunya karena ingin tahu kondisinya lewat dokter. Ya. Kan konsultasi sama dokter. Tanya dokter lah lebih tepatnya. Nah, sekarang kan nggak usah. Tanya AI aja. Oh, tanya AI aja gitu lah. Tapi kan belum, mereka nggak Tapi AI berani. kan nggak mungkin bisa gantiin dokter. Iya. Satu nggak bisa menulisin resep Pak. Betul. Memang nggak bisa nulis resep, tapi dia bisa tanya kalau sakit ini Yes. obatnya opo. Gitu Tapi ya. nggak semua yakin kan, Pak. Kalau salah gimana? Dia kasih beberapa alternatif obat. Lalu dari merek obat, jenis obat itu dia tanya lagi, masukin lagi, dia lihat, oh betul, ini komposisi obatnya gini, ini untuk ini. Jadi kalau kita bisa menggunakan AI sebenarnya nggak mungkin kita diakali istilahnya. Karena kan dia kasih satu, katakanlah kita begitu tanya gejala ini sakit ini kan, bla bla bla. Kalau sakit ini kasih obat apa dia tunjukin. Nah, rumah Ini ya, sakit jelek yang perlu banget ya. duit Pak, perlu omset. Jadi Betul. mereka dan secara umum Tapi tidak ada pengaruh ke asuransi kan, Pak? ya maksud saya karena kita pingin tahu kita harus ketemu dokter. Nah, salah satunya ya mungkin karena asuransi supaya kita ketemu dokter bla bla lebih gampang gitu ya. Nah, sekarang karena saya bisa tanya AI kan saya nggak usah ketemu dokter. Kalau itu enak Pak, perusahaan asuransi tertawa semua Pak. Betul. Soalnya Nggak nggak usah ada ngurus ya. Karena nggak ada klub makanya dia gua nggak mau. Nggak usah ngurus ya asuransi kesehatan. Enggak sih Pak. Enggak ya. Enggak sih. tapi teknologi itu memang berkembang Pak, berkembang. Jadi bukan nggak mungkin suatu saat klaim itu yang handle AI bisa jadi. Betul. Klaim ya. Makanya Dan aku bilang perusahaan membantu asuransi- dong. Perusahaan asuransi memakai teknologi AI. Iya. Dan sekarang udah ada beberapa startup company yang bikin program seperti itu yang dikenalkan dia jual ke perusahaan-perusahaan asuransi Pak. Ya. Ini membantu untuk pengurusan klaim lebih mudah. Katakanlah surgery. Dulu kan pakai 100% tenaga manusia. Betul. Nah, sekarang kan ada robotic surgery. Betul. Artinya dokternya itu hanya di belakang komputer, dia hanya menjalankan tetap aja. harus Jadi ada. itu semua alat ya. Ya, tindakan atau operasi istilahnya robot yang ngerjakan gitu. Betul. tapi belum bisa di cover sama asuransi. Itu di cover nggak di cover? Belum bisa. Ada perusahaan asuransi yang ngeklaim dia udah bisa robotic surgery. Banyak yang belum. Tapi kalau perusahaan saya masih belum. Perusahaan saya juga belum. Tapi soon to be lah Pak, pasti. Ya. Semua perusahaan asuransi Kalau satu suatu udah saat pasti. Kan dia berkembang, Misalnya Pak. gini, Anda bertiga kan perusahaannya kan belum bisa. Ya. Padahal ketika dia berobat, katakanlah dia kan berobat asuransinya itu cover sampai Singapura, katakanlah Yes. Hong Kong gitu ya, katakan. Padahal di Hong Kong atau di Singapura sudah pakai robotic surgery. Yes. Memang dokternya terkenal, tapi waktu dia menjalankan operasi itu dia dibantu dengan robotik. Nah, masa yang begitu nggak bisa Kalau diklaim? itu di cover Pak, kalau robotik di cover. Di cover ya? Di cover. Kalau misal contoh ganti tempurung, itu ada yang bedah besar atau ada yang minim surgery itu kan pakai robotik, cuman minimalis ya. Jadi dia pakai kayak ada lengannya yang masuk ke dalam sini dioperasi. Tertentu lah, Pak. Invasi gitu. Itu bisa. betul. Tertentu, Pak. Kalau itu di cover Pak, nggak ada masalah. Itu kan pilihan mau operasi besar atau operasi jantung pun sekarang
sudah ada yang minimal invasif Pak juga. Sama juga. Ya kalau itu di cover, nggak ada masalah. Yang kita tadi permasalahkan adalah AI ini misalnya nanti suatu saat dari rumah sakit AI. Jadi nggak ketemu dokter tapi Iya, kita masukkan kita nggak tahu. Masukin apa itu riwayat keluhan kita lalu ditangani sama robotiknya. Betul. Ya. Tapi kenyataannya memang sudah ada yang repair seperti itu, Pak. Betul. Yo. Ini saya rasa ini yang begini kan tidak bisa dihindari. Iya. Betul. Katakanlah dulu orang bypass jantung. Ya. Itu kan jantung dikeluarkan. Iya, betul. Betul. Operasi gini lalu pemacunya itu pakai mesin. Betul. Ya. Sekarang kan sudah nggak ada yang model begini. Memang Betul. begini malah orang nggak mau. Tahun piro orang Ya. bilang itu ketinggalan gitu loh. Yes. Iya lah. Nah sekarang pun orang kerja kebelah tapi kerja di dalam. Itu pun sudah dianggap ketinggalan. Betul. Sekarang Dan udah sekarang bisa kan dibelah. ya itu kan sekarang itu kan hanya kayak Dimasukin. istilahnya itu ya apa ya? Laparoskopi. Laparoskopi. Ya, laparoskopi. Masuk. Hanya titik-titik tertentu aja dia alatnya itu masuk gitu loh. Iya, iya. Iya loh. Cover. Bekasnya juga kecil sekali, Pak. Jadi akhirnya recovery kan lebih cepat juga gitu. Betul. Ini ada salah satu rumah sakit yang promosi ini Pak. Jakarta tuh kalau nggak salah rumah sakit Mitra Keluarga kalau nggak salah Pak. Saya nggak sebut rumah sakitnya, apapun saya tahu kan sekarang kalau di Malai sudah hampir rata-rata Iya. begitu sudah laparoskopi semuanya istilahnya itu. Jadi dia hanya melubangi berapa titik lalu alatnya masuk gitu. Ya. Iya, iya. Kalau itu di Kalau itu Lalu dia gerakan Kalau itu aman, Pak. dari monitor dia gerakan gitu Aman. ya. Ya memang di belakang monitor ada dokternya. Ya. Oke, saya senang sekali Anda bisa berbagi gitu ya. Semoga ini tidak mengagetkan gitu ya, terutama banyak nasabah, terutama teman-teman saya gitu. Itu juga semua bingung gitu loh. Bingung, Ya, semua ya, Pak. tanya saya bilang, walau tanya saya nggak ngerti. Saya ini nggak punya asuransi kok saya bilang ini. Karena saya dari kesehatan yang memang tidak memungkinkan saya asuransi gitu loh. Ya. Betul. Nah, sehingga sedangkan perusahaan memprotek itu dengan jumlah uang yang terbatas gitu loh. Lalu tiba-tiba dia harus naik, dia kan harus nambah cukup banyak gitu. Betul. Nah, semoga ini bisa menolong gitu ya. Siapa tahu satu hari mereka ingin konsultasi dengan Anda bertiga, ya dan Anda tolonglah mereka gimana caranya supaya Ya. kalau ini kesulitan mungkin ada alternatif lain yang Ya. bisa ditawarkan. Iya. Ya. Sebenarnya ini para CEO asuransi itu udah berunding, Pak. Mereka ingin menemukan solusi Betul. untuk kasus ini. Cuman mungkin masih belum dilaksanakan, belum ketemu titik ketemunya lah gitu. Jadi kemungkinan nanti rate yang bayar klaim itu dikasih batasnya sama ke perusahaan. Mereka nego ke perusahaan ke rumah sakitnya, Pak. Nego. Jadi kalau misalnya tarifnya ini harus sekian. Ya. Ke depan mungkin Kalau itu memang di perusahaan saya mereka udah ngelakuin. Iya, sama. Jadi memang udah langsung. Referral. Ini hebohnya di Indonesia atau seluruh dunia asuransi gitu? Saya rasa mungkin Saya nggak tahu ya Pak ya. Cuman mungkin di seluruh dunia mereka sudah menerapkan melewati. itu. Jadi yang saya tahu tuh Singapura itu mereka pemerintah tuh udah kasih patokan untuk tindakan itu biaya berapa itu mereka udah kasih ke rumah sakit gitu ya. Cuman Indonesia ini menurut saya terlambat gitu. Mereka menetapkan setelah terjadi gonjang-ganjing barusan akhirnya mereka membuat kebijakan. ya kalau kita lihat dari berita loh ya, yang heboh kan cuma di Indonesia aja. Gitu. karena Indonesia masih murah Pak rate-nya. Oh, murah. gitu ya. Preminya kemurahan Pak. Oh, kemurahan. Iya, betul. Waduh. Kebijakan. Murah aja mereka sudah merasa berat kok Anda Singapura bilang. kan udah dari dulu mahal, Pak. Oke. Di Malaysia juga kalau klaim itu dari dulu sudah mereka harus bayar berapa persen gitu loh Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Ya. Mas Sama-sama. Robert sama Cokro. Ya. Oke, Pak. Saya percaya ini akan sangat memberkati, terutama bagi mereka yang lagi galau soal asuransi, gitu ya. Nah, mereka mungkin akan ketemu Anda. Oke. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.